Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dan kembali lagi dengan saya, channel Evan Alzaid. Baiklah teman-teman, di konten kali ini saya ingin menjawab pertanyaan. Eh, ada beberapa juga pertanyaan sama seperti ini. Jadi saya bacakan satu pertanyaan dan mewakili juga pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang sama dengan pertanyaan ini, teman-teman. Yaitu pertanyaan ini datangnya dari Keke. Jadi dia bilang seperti ini. Assalamualaikum Pak, tolong dibantu pencerahannya. Kalau yang sedang saya alami, pihak bank datang secara mendadak dengan alasan data suami saya PNS kena audit eksternal. Saya diminta melunasi sisa utang 10 bulan lagi. Pinjaman saya kur. Padahal dari mulai akad hingga 14 bulan saya belum pernah telat bayar. Hingga sisa 10 bulan lagi. Kalau tidak bisa melunasi, bank menyuruh saya untuk pindah ke pinjaman komersil dan bagaimana solusinya. Andaikan saya mendapatkan rezeki buat melunasinya, saya akan secepatnya untuk melunasinya, biarpun dalam akad perjanjian kontrak 2 tahun. Terus apakah saya bisa mengajukan ke arah hukum karena pihak bank ingkar dalam perjanjian akad? Nah, sebenarnya ini emang betul, emang benar berlaku. Uh, saya jelaskan dulu sedikit, di mana dulu sebelum tahun 2024 nih, tahun 2023 ke bawah, itu di mana pasangannya PNS dan misalnya suami istri, di mana suaminya PNS atau ASN dan istrinya bukan PNS tapi istrinya memiliki usaha. Itu dulu memang dibolehkan mengajukan pinjaman KUR. Di tahun 2024 ini, karena peraturan itu berubah, jadi pasangan di mana uh, suami istri salah satu atau pasangannya PNS tidak diperbolehkan lagi mengajukan pinjaman KUR di tahun 2024 ini, dan kemungkinan juga akan berlaku di tahun depan, tahun 2025 nanti, teman-teman. Nah, bagaimana jika pinjaman KURnya itu sudah berjalan dari tahun sebelumnya dan sekarang tahun 2024 kena peraturan ini, apakah menjadi masalah atau bisa hilang subsidinya? Nah, jadi kalau seandainya itu kalau ketahuan oleh audit, teman-teman, uh, misalnya kalian sudah berjalan pinjamannya di tahun sebelumnya sampai sekarang, apabila ketahuan atau terbaca oleh audit, ya mungkin orang bank harus menyampaikan kepada debitur tersebut. Mungkin solusinya salah satunya tuh dilunasin, dan atau juga bisa subsidinya hilang, teman-teman. Nah, subsidi itu dihapus, jadi otomatis jadi pinjaman komersil. Nah, begitu juga kalau seandainya dulu suami istri misalnya mengajukan pinjaman KUR, uh, sama-sama usaha suami istri, dan tiba-tiba ada penerimaan CPNS dan salah satu dari pasangannya lulus PNS. Nah, begitu juga misalnya terbaca datanya atau terlihat oleh tim audit, maka juga akan hilang juga subsidinya, teman-teman. Kalau subsidinya hilang, otomatis menjadi pinjaman komersil. Nah, lalu solusinya gimana? Apakah ikut ke pinjaman komersil atau dilunasi? Kalau menurut saran saya, lebih baiknya dilunasin kalau ada rezeki. Karena apabila dilunasin, otomatis melunasinya dengan pinjaman suku bunga KUR dan lebih kecil tibanya. Tapi apabila kalian uh, mengambil atau dijadikan ke pinjaman komersil, dan otomatis bunganya lebih besar
bunga standar yaitu 16% per tahunnya. Ya, karena peraturan ini teman-teman bukan peraturan dari bank itu. Pinjaman KUR ini bukan program dari bank, tapi program dari pemerintah, dan peraturan itu dibuat oleh pemerintah dan diserahkan ke bank. Karena khusus untuk PNS ataupun ASN seperti TNI, Polri yang pegawai pemerintahan itu kan tidak diperbolehkan untuk mendapatkan subsidi. Nah, seperti pertanyaannya tadi, apakah boleh dibawa ke hukum? Ya, kalau seandainya kalian merasa dirugikan, lebih baiknya kalian baca dulu akadnya. Apakah di akad itu ada perjanjian bahwa satu saat perjanjian ini boleh saja berubah atau boleh berubah di saat waktu tertentu. Nah, atau dibaca lagi surat perjanjiannya atau surat akadnya itu teman-teman. Nah, jadi kalau seandainya kalian bawa ke hukum, takutnya nanti malah jadi bermasalah karena peraturan ini peraturan pemerintah, bukan peraturan bank. Jadi kalau seandainya kalian membawa ke hukum, pastinya kalian melawan pemerintah. Kemungkinan kecil kalian akan menang. Jadi saran saya lebih baiknya itu kalau ada rezeki seperti saya sampaikan tadi lebih baik dilunasin, ya mau tak mau, atau juga kalau seandainya belum ada rezeki harus ikut komersil teman-teman. Nah, baiklah teman-teman, cukup itu yang bisa saya sampaikan di konten kali ini. Semoga bermanfaat. Jika bermanfaat, jangan lupa kalian selalu dukung channel saya ini dengan memberikan like dan subscribe-nya, dan diaktifkan juga lonceng notifikasinya teman-teman. Baiklah teman-teman, sampai jumpa di konten saya selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye teman-teman.